festival of speed. Mandalika festival of speed. Mandalika festival of speed. Mandalika festival of speed.
Replay ataupun juga siaran ulang yang kita bisa melihat di saat ini terjadi dari sundulan ataupun juga tekanan yang dilakukan tepatnya di tikungan Injourney, tikungan ke-16. Saat ini kembali lagi suara kami boleh Anda dengar untuk bisa melakukan untuk live streaming dari Pride. Tepatnya adalah Mandalika Festival of Speed bersama dengan saya Regis Tombol, dan juga saya kedatangan satu narasumber dari salah satu chapternya ataupun juga dari MB Club INA. Saat ini hadir ada Om, siapa Om? Halo, saya Michael. Wih, Om Michael selaku apa Om? Wasekjen dari MB Club INA. Wasekjen dari MB Club INA. Kira-kira kalau kita bisa tahu kali ini 3.600 cukup banyak wakil-wakil dari di MB Club INA juga untuk boleh hadir balap di sana. Siapa-siapa saja hadir di sini Om? Ada Om Ari Amos, ada Om Suryo, ada siapa? Ada Dumoris. Balapan sedang dilakukan dan juga Dumoris adalah pebalap yang saat ini juga hadir di sana dari perwakilan dari MB Club INA, dan tentu saja selaku wasekjen dari MB Club INA saat ini tentu saja ingin menyapa juga kepada para pebalap-pebalapnya, kepada para klub-klubnya yang saat ini juga hadir untuk bisa meramaikan jalannya balapan kita kali ini. Om, ada informasi ataupun juga yang boleh kita tahu tentang MB Club INA di beberapa bulan terakhir ataupun juga di akhir tahun nanti ada kegiatan apa yang akan kita boleh tahu Om? Ya, di akhir tahun kita ada Jambore Nasional Om, Jambore Nasional yang akan kita selenggarakan di Bandung. Tapi sebelum itu ada teman kita dari salah satu chapter kita dari W205. Itu kita akan mengadakan touring ke Mandalika. Ya. Jadi kita tarik rangkaian dari Jakarta ke Mandalika, terus setelah itu dari Mandalika ke Bandung. Total ada berapa yang akan hadir di sana Om? Kalau yang ikut rangkaian kemungkinan 20 KR, 20 mobil. 20 mobil ya? 20 mobil. Sedangkan yang akan hadir di Bandung? Di Bandung kurang lebih 3.000 sampai 5.000 orang. 3.000. Wow. Cukup menarik perhatian kita. Wah, ini sesama tim tapi akhirnya saling melawan Om. Antara 87 yaitu adalah Azizan ataupun juga Aizazan dan juga dengan Hidayat Suryo. Kira-kira Suryo dan juga Aizazan apa gerangan yang terjadi? Apa yang mereka pikirkan saat ini? Dan satu tim dari Indostar, satu tim dari divisi motorsportnya MB Club INA. Tapi kali ini nampaknya tidak ada kata untuk saya berada di belakang kali ini Om Mike. Kayaknya miskomunikasi ini. Miskomunikasi ya? Miskomunikasi. Sedangkan lapnya masih cukup panjang Om, masih ada 8 putaran di sini. Kemungkinan ya persaingan wajar dong. Persaingan itu wajar. Benar. Lihat muka-muka yang ataupun juga wajah-wajah yang sangat tegang. Tepatnya di pit 19, pitnya dari Indostar. Mereka sendiri tidak percaya kenapa ini bisa terjadi. Tim yang sama, rekan yang sama, mobil dengan livery yang sama dari Indostar. Ngomong-ngomong Om Mike, ataupun juga Om Michael juga akan ikutan balapan di Mandalika atau enggak nih Om? Udah diajakin kemungkinan tahun depan. Wih, insya Allah tahun depan balap pakai mobil apa nih Om? Sedikit bocoran aja. Mungkin C43 AMG. Kenapa milih C43 AMG Om? Adanya itu Om. Oh di rumah. Yang udah ready itu. Baik, terima kasih banyak, dan kita juga bisa melihat hadirnya dari MB Club INA nih. Our Presiden lagi kemana nih Om kalau boleh tahu? Presiden kebetulan lagi ini replaynya dulu Om, sebentar Om. Terlihat nampaknya sisi bagian dalam cukup terbuka. 207 yaitu adalah Hidayat Suryo nampaknya menyatakan kalau dia terbuka tadi, tapi nampaknya 87 cukup memaksa, yaitu adalah Aizazan kali ini cukup memaksa, dan dimana dia tahu kalau dia mempunyai pace, dia mempunyai kecepatan, dan dia merasa bahwa dia bisa lebih cepat dibandingkan dengan pembalap lainnya. Ini hadirnya seorang Apip Ginanjar, sang muka lama yang kembali lagi hadir dan turun kali ini dengan BMW. Wow, cukup cepat Apip Ginanjar dengan kecepatannya dengan 1 menit 59 detik poin 192. Tapi ternyata dengan livery 40 tahun motorsportnya Honda di Indonesia, kita bisa melihat inilah dia Alvin Bahar kembali lagi mendominasi 6 detik lebih, hampir 7 detik adalah waktu untuk seorang Alvin Bahar meninggalkan lawan terdekatnya. Ini kalau udah seperti ini
kira-kira gimana Om? Karena kita ada 2 balapan kan Om, hari Sabtu dan juga Minggu. Apakah masih bisa diperbaiki atau mungkin nampaknya udah mengibarkan bendera putih Om? Tidak, otomatis nanti malam kita harus berbenah. Semoga besok bisa kita balap lagi. Baik, kita harapkan tidak ada yang masalah yang serius ya Om. Ya. Karena kita tahu dari MPOS ini mereka melakukan balapan dengan round ketiga, round keempat, sedangkan MPOS sendiri masuk pada round yang ketiga. Kalau divisi motorsport sendiri diisi oleh siapa aja Om, dan juga ada apa aja kegiatannya selain balapan di Pertamina Mandalika International Circuit? Di Mandalika lah ya. Selain di Mandalika, kita mungkin awal bulan besok ya kita ada mengadakan drag race di PIK. Oh, di PIK 2. Di PIK 2 tanggal 8 bulan. Nah, itu dibuka untuk umum dan juga ada kelas khusus untuk UMR nasional. Karena selama ini kita lihat banyak teman-teman member klub varian dan regional, banyak mereka yang suka balap, tapi tidak ada yang mewadahi. Oke, berarti total ada berapa dari MB Club ini akan hadir di balapan di PIK 2? Di PIK 2 kemungkinan 30-an, 30 KR. Lihat Om, ini sangat-sangat hancur. Ini kalau ini nampaknya nggak mungkin untuk besok akan balap Om. Tidak mungkin dia langsung melakukan ketok magic besok langsung bisa siap balap, ini udah nggak mungkin. Jadi dari total 10 pebalap nampaknya sudah tersisa hanya 6 pebalap Om kali ini dengan menggunakan Honda. Lalu juga hadir di sana dengan BMW, ini dia. Nampaknya adalah Aizan Jah. Masih cukup muda ya? Aizan Jah ini masih cukup muda ya? Masih kuliah ya? Oke. Ya mungkin darah muda Om, dia masih merasa bahwa dia cukup cepat dan dia tidak mau bersabar untuk bisa menunggu momentum kapan dirinya akan melakukan overtaking. Baik, masih tetap dengan Alvin Bahar dengan waktu yang cukup jauh, bahkan kali ini dengan 9 detik poin 325. Semakin meningkat saja kecepatan dari Honda Civic Type R dari seorang Alvin Bahar. Mobil dengan livery merah dan juga putih, mobil yang saat ini dengan tulisan Honda Civic Type R, dan juga ada bulatan ataupun juga bundar seperti layaknya bendera Jepang, tanda ingin memberitahukan bahwa kami sudah hadir di Indonesia dengan dunia motorsport selama 40 tahun. Dan nampaknya Honda juga ingin mengatakan tidak ada balapan bila tidak ada Honda, dan itu dikatakan dengan baik. Siapapun juga pebalap-pebalap saat ini cukup mengandalkan mobil dengan performa yang luar biasa, dengan mesin yang sangat-sangat mumpuni untuk bisa membawa mereka di posisi juara. Kalau tadi kali ini saya mengkoreksi rekan kita dari Alpin Star yang mengatakan informasinya seputar dari Alvin Bahar. Tapi nampaknya kalau kami boleh koreksi, sang maestro almarhum Aswin Bahar adalah papa dari Alvin Bahar, sedangkan untuk Avila Bahar sendiri ini adalah cucu dari Aswin Bahar. Jadi ini bukan bersaudara mereka, tapi memang adalah papa dan juga anak, sedangkan almarhum Aswin Bahar adalah kakeknya. Iya benar banget, atau juga benar sekali Bro Ahmad Triyadi. Benar sekali, nampaknya safety car berulang kali maju mundur untuk keluar Om. Apakah ini nampaknya kalau di mata Om Michael perlukah untuk safety car keluar, walaupun memang penglihatan kita pasti akan berbeda dengan pimpinan perlombaan yang jauh ingin mengatakan lebih safety. Kalau menurut saya sih kalau emang habis ada crash atau dirasa karena kita tahu ada satu kendaraan dari Indostar ya di saat ini ya yang masih parkir saja di sana dengan setelah crash yang terjadi dan harus mengantam barrier atau juga tembok dari sirkuit Pertamina Mandalika International Circuit. Om Michael udah sempat berputar dengan mobil ataupun juga dengan track walk di sirkuit ini? Belum sama sekali. Tapi kapan akan kembali menuju ke Surabaya ataupun juga Jawa Timur, kapan Om? Besok. Hari ini. Hari ini. Setelah race ini saya langsung ke bandara.
Wah, berarti nggak sempet dong ya Nggak untuk bisa sempet. coba ya Om. Nggak sempet. Jadi Cuman- benar-benar coba nanti pas lagi balap ya. Lagi Om? balap. Aduh. Cuma kemungkinan besok ini, akhir bulan ini, tanggal 2, Iya, tanggal 2 kesini dulu. coba dulu. Baru setelah itu akan langsung menuju ke Bandung. Bandung. Kira-kira kalau jamborenya diadakan di sirkuit Pertamina Mandalika International Circuit ini Om, ke MB Club Ina, kira-kira kapan nih akan diadakannya Om? Ya, karena kan untuk di sirkuit sendiri baru kemarin ya di Sentul. Iya. Dan juga untuk Mandalika sendiri mungkin jaraknya terlalu jauh, tapi tidak menutup kemungkinan Benar, bisa benar, diadakan. benar, Karena benar. kan anak mobil touring wajib gitu. Yang itu bisa sebagai masukan sih buat kita untuk kita bahan diskus ke presiden. Siapa tahu nanti ada divisi motorsport yang membuat slot untuk time attack ya Om. Jadi Nah. bukan balapan sesungguhnya, tapi balapan yang dilepas satu persatu. Dan kali ini kita berbalap balapannya dengan waktu Om. Waktu. Dulu sempat di Sentul kita adakan time attack juga. Saat itu berapa pesertanya? Makanya cuma 8 mungkin karena Oke. hal baru ya. Iya, iya, Tapi kalau iya. kita terus lakukan terus, otomatis itu kan jadi habit dan mereka bakal berani mencoba. Oke, Anggun Widya di time attack ada Sena nggak Bang Riki? Ada dong, Bang Anggun Widi ataupun juga ada Sena Yasuo Sena Iriawan, pebalap tercepat kita, the fastest driver on the track yang berhasil mendapatkan waktu tercepat dengan tepatnya dengan radikalnya. Tentu saja akan balapan lagi dan kebetulan dia balapan di 2 balapan yang berbeda, baik time attack dengan radikal dan juga balap di Porsche Sprint Challenge Indonesia dengan menggunakan Porsche 911 GT3. Ini masih 4 putaran nih Om. Masih terus terlihat tidak ada perubahan demi perubahan. Alvin Bahar dari Honda Racing Indonesia terlalu kuat di sana dan terlihat nampaknya mobil Jepang, banyak yang mengatakan di sini mobil Jepang mengawal mobil-mobil Eropa katanya. Memang ini perbedaannya signifikan banget gak sih Om, kalau dari tenaga, dari part racing sendiri, dari mobil Eropa atau juga mobil Jepang? Seharusnya kalau menurut saya sama ya. Ya. Menurut saya sama, cuma semua tergantung dari tuner masing-masing. Cuma secara kapasitas mobil menurutku setiap tuner dia punya racikan-racikan tersendiri. Oke. Dan juga man behind the gun ya Mas ya. Yes. Man behind the gun ya, seberani apa dan juga sepengalaman apa mereka dengan kecepatan tinggi menaklukkan sirkuit demi sirkuit. Dan juga halo Mami Lola Monek yang sudah boleh langsung memonitor kami juga langsung dari nun jauh di sana, apakah dari sirkuit ataupun juga dari rumah. Terima kasih banyak Mami Lola selaku deputi olahraga mobil kami dari IMI Pusat yang sudah boleh menyapa kami terus dan juga sudah boleh memberikan support terbaik dan juga ingin memberikan terus untuk majunya dari industri ataupun juga komunitas balap mobil di Indonesia. Beberapa di antaranya sudah melakukan overlapping bahkan Om, bukan cuma overtaking tapi overlapping karena memang sangat cepat, gapnya cukup jauh. Ada yang dengan gap sempurna dari seorang Alvin Bahar dengan 1 menit 54 detik poin 948. Lalu juga ada yang seorang Ari Kusuma Amos dengan 2 menit. Ini aja udah bedanya udah hampir 20 detik sendiri. Ini Honda gila sih Honda ini. Kenceng ya Om? Kenceng. Om pernah coba nggak mobil ini? Belum. Belum ya? Oke. Cuma bikin penasaran sih ini mobil. Dari race sebelumnya juga gitu, Hyundai Iya, sama Honda iya, juga iya, kan. iya. Dan kebetulan mobil dengan spek yang ini spek standarnya tepatnya digunakan juga di safety car dan juga fast ductornya dari sirkuit Mandalika. Jadi safety car pakai mesin yang sama. Mesin yang sama tapi cuma memang settingan kaki-kakinya masih berbeda, masih spek pabrikan. Oh. Dua lap lagi Om, terlalu mendominasi. 2 lap lagi bahkan sudah meninggalkan lawan terdekatnya dengan 21 detik poin 817.
lap-lap yang saat ini tersisa hanya akan menunggu untuk kita bisa memanggil juara-juara kita dari 3600 cc. Hadirnya dengan menggunakan mobil Honda Civic Type R, hadirnya dengan menggunakan BMW, hadirnya dengan menggunakan Mercedes Type E, lalu juga dengan menggunakan juga untuk BMW X1 yang saat ini diandalkan oleh para pebalap-pebalap. Bravo terus Mami Lola, bravo terus Momi untuk balap mobil atau juga motorsport di Indonesia. Mohon terus dukungannya pastinya, karena pastinya Pertamina Mandalika International Circuit tentu saja butuh cukup banyak jam terbang dan juga belajar dari seorang Momi Lola yang sudah cukup sukses, sangat sukses bahkan kalau kami bisa mengatakannya. Dan beliau juga adalah sang guru saya yang boleh mempercayakan seorang Ricky Stompul sebagai race komentator. Dan alhamdulillah puji Tuhan saat ini suara saya boleh didengar dengan baik, baik di lintasan roda 2 ataupun juga olahraga motor, olahraga mobil, dan juga baik on road dan juga off road. Ini walaupun gapnya udah cukup jauh Om Michael, tapi nampaknya Om Alvin Bahar ini sama sekali tidak mengendorkan throttle ini. Tidak mengendorkan gasnya. Tidak mengendorkan gasnya ini, benar-benar ingin menunjukkan bahwa inilah dia performa terbaik dari mesin Type R, performa terbaik juga dari durability-nya dari mobil Honda Civic Type R yang saat ini dikuasai dengan baik oleh seorang Alvin Bahar. Baik Om Michael Chang, inilah dia peserta ini sebentar lagi akan menunggu beberapa tikungan terakhir. Nampaknya akan menunggu untuk 3 bahkan 4 tikungan terakhir sebelum bendera finish akan dikibarkan. Nampaknya dia sudah mulai cooling down kali ini, sudah mulai berusaha untuk slow down, dan dia tahu tidak mungkin siapapun juga untuk bisa menyusulnya. 25 detik adalah waktu yang tidak sedikit, waktu yang sangat panjang untuk Om Michael Chang. Nampaknya untuk segera langsung menuju ke bandara juga cepet banget itu. Cepet ini. Wow, pertanyaan yang menarik, Bro Andra Wicaksono. Om Ricky mau tanya total juara nasionalnya Om Alvin Bahar itu ada berapa? Kalau kami tidak salah, dan juga mohon maaf kalau ada koreksinya silakan. Kalau tidak salah adalah 11 kali juara nasional. Wow. Nampaknya menjadi juara nasional 11 kali, dan cukup panjang pergelaran juara nasional dari seorang Alvin Bahar di Touring Car ini, dan menjadi juara kembali lagi dan lagi menjadi juara tepatnya di Pertamina Mandalika International Circuit di Indonesia Touring Car Race, tepatnya di 3600 cc. Bahkan ada yang ngomong Om Alvin Bahar nggak mau gunain remnya, katanya gas terus. Remnya blong. Remnya bong, gaspol, rem blong kali ini. Baik, itulah dia dari juara-juara kita. Selamat kepada Alvin Bahar dari Honda Racing Indonesia. Inilah dia dari langitnya Mandalika nih, Om Michael. Dan terlihat begitu indah sirkuit sepanjang 4,3 km. Sirkuit yang sudah boleh mensukseskan 4 kali kejuaraan dunia MotoGP hadir di Indonesia. Sirkuit ini juga yang menjadi tuan rumah dari GT World Challenge Asia. Sirkuit ini juga yang menjadi tuan rumah dari balapannya World Superbike. Dan inilah dia juara dari 3600, Alvin Bahar Honda Racing Indonesia, Apip Ginanjar Razaik Motorsport, Muhammad Iqbal dari SAV Motor, Arif Kusuma Amos, ini divisi motorsportnya ya Om ya? Ya betul. Oke, dari Indostar Motorsport, Gary Nasution dari BMW Tim Astra, Hendra Kamdani dari SAV Motorsport, lalu juga ada Ai Zanja MR dari Indostar Motorsport, Hidayat Suryo dari Indostar Motorsport.
kita sudah berhasil menyelesaikannya dan nampaknya kita bisa melihat dengan baik. Nampaknya semuanya. Kami juga berterima kasih banyak kepada Danantara Indonesia. Kami juga berterima kasih banyak kepada Injourney ataupun juga ITDC. Berterima kasih banyak pada MGPA, lalu juga pada Ikatan Motor Indonesia Pusat. Dan sebentar lagi kita langsung menuju ke podium seremoni. Om Mike, bareng dong. Oke, thank you. Oke, silakan Om. Mandalika Festival of Speed. Mandalika Festival of Speed. Mandalika Festival of Speed. See me with a catch me with a class me cruising, feeling antsy. If you ask me, I'm just feeling fancy, super sassy. I just had an epiphany in the backseat. They all sick of me, can't stand me. They ain't got no dignity, so trashy. They all have my sympathies, keep it classy. Anybody tryna pick at me can't pass me. Catch it, no antics, no action, just dance. See me with a catch me with a class me cruising, feeling antsy. If you ask me, I'm just feeling fancy, super sassy. I just had an epiphany in the backseat. They all sick of me, can't stand me. They ain't got no dignity, so trashy. They all have my sympathies, keep it classy. Anybody tryna pick at me can't pass me. Catch it, no antics, no action, just dance. See me with a catch me with a class me cruising, feeling antsy. If you ask me, I'm just feeling fancy, super sassy. I just had an epiphany in the backseat. They all sick of me, can't stand. Mandalika Festival of Speed. Mandalika Festival of Speed. Satu balapan terakhir akan kita lakukan sebelum praktis dan juga qualifying akan dilakukan untuk Porsche Sprint Challenge Indonesia. Tapi sebelumnya kejuaraan nasional lainnya akan kami hadirkan bersama dengan Anda. Inilah dia, tepatnya adalah Indonesia Touring Car Race 1500 cc. Di mana kita tahu juara-juara terbaik ataupun juga juara-juara nasional terbaik di Indonesia hadir di kelas yang satu ini. Hadirnya juga dari Honda Racing Indonesia dengan Avila Bahar. Kali ini akan ikut ambil bagian meramaikan jalannya balapan, tepatnya di ITCR 1500 cc. Dan kita tahu di mana pebalap dengan livery baru, dengan livery yang begitu menyala. Pastinya saat ini adalah Master Racing Crew Honda Bandung Center
saat ini hadir dengan nama adalah Fitra Eri di kelas 1500 cc. Dengan nama tim, bila biasanya dengan Honda Bandung Center Racing Team, kali ini dengan Master Racing Crew Honda Bandung Center. Di mana Master Racing Crew ini merupakan juga bagian dari Preston, yang merupakan juga produk radiator coolant dari Preston, yang saat ini menjadi sponsor dari tim Honda Bandung Center, yaitu adalah Master Racing Crew Honda Bandung Center. Pada AP, bagaimana dari AP Speed kali ini? Wis, ada tulang saya. Tulang Roy Nadea, Kuras Amang. Yes. Akhirnya beliau hadir di sini. Jauh-jauh dari